zona proyek, panduan lengkap, dan praktis. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang zona proyek. Apa itu zona proyek, dan mengapa penting untuk mengaturnya dengan baik? Bayangin aja, proyek kita seperti rumah yang lagi dibangun. Kalau gak ada denah atau ruangan yang tertata rapi, pasti berantakan dan susah buat diselesaikan kan? Nah, zona proyek ini ibarat denah yang bakal ngebantu kita ngatur semuanya dengan terstruktur. Zona proyek ini penting banget buat kelancaran proyek kita loh. Gak cuma bikin kerjaan jadi lebih terarah, tapi juga bisa meningkatkan keamanan dan efisiensi. Soalnya, dengan pembagian zona yang jelas, kita bisa meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan ngatur alur logistik dengan lebih baik. Penasaran gimana caranya menentukan zona proyek yang tepat dan efektif? Yuk, kita simak penjelasannya. Pertama-tama, kita bahas dulu nih. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan zona proyek? Jadi, zona proyek itu adalah area atau wilayah yang kita tentukan khusus buat ngejalanin proyek. Kayak proyek konstruksi, infrastruktur, atau industri gitu. Nah, zona ini tuh nge-cover semua aspek proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proyek itu selesai. Intinya semua kegiatan yang berhubungan sama proyek, harus terjadi di zona ini. Kayak misalnya, kalau kita lagi bangun gedung, zona proyeknya itu ya mulai dari lahan yang dipakai buat bangun, sampai area sekitar yang kita gunain buat naruh material bangunan. Terus, kenapa sih zona proyek ini penting banget? Jadi gini, zona proyek itu punya beberapa fungsi utama. Pertama, zona proyek ngebantu kita buat mastiin kelancaran proyek. Dengan ngebagi area kerja jadi beberapa zona, kita bisa ngatur batasan dan ruang kerja dengan lebih jelas. Kedua, zona proyek juga ngebantu kita mencegah gangguan dari luar yang bisa bikin proyek kita jadi molor. Misalnya, kalau ada orang iseng masuk ke area proyek dan ngeganggu pekerjaan, kan berabe tuh. Nah, dengan adanya zona proyek, kita bisa ngebatasi akses masuk cuma buat orang-orang yang berkepentingan aja. Nah, di proyek konstruksi sendiri, biasanya zona proyek itu dibagi lagi jadi beberapa bagian nih. Ada yang namanya zona kerja utama, yaitu area tempat pekerjaan utama dilakukan. Kayak misalnya pembangunan struktur gedung. Terus, ada juga zona penyimpanan material, yaitu tempat buat nyimpen bahan bangunan, alat, dan peralatan proyek. Selain itu, ada juga zona keamanan dan keselamatan. Nah, zona ini khusus buat tindakan darurat atau keamanan kerja. Misalnya kalau terjadi kecelakaan kerja atau kebakaran. Terakhir, ada zona akses dan mobilisasi, yaitu jalur keluar fakir dan alat berat. Nah, buat nentuin pembagian zona proyek yang tepat, ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan nih. Pertama, tentu aja luas lahan yang tersedia. Kalau lahannya sempit, ya kita nggak bisa maksa bikin zona yang banyak kan? Kedua, jenis dan skala proyek juga ngaruh. Semakin besar dan kompleks proyeknya, semakin banyak zona yang mungkin dibutuhkan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja, aksesibilitas dan transportasi, serta regulasi dan perizinan dari pemerintah. Kalau kita bisa ngatur zona proyek dengan baik, banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin loh. Pertama, efisiensi kerja bisa meningkat karena alur kerja jadi lebih terstruktur dan terorganisir. Kedua, risiko kecelakaan kerja bisa berkurang karena akses dan aktivitas di area proyek jadi lebih terkontrol. Selain itu, pengawasan dan manajemen proyek juga jadi lebih mudah karena setiap zona punya penanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya juga bisa lebih optimal karena kita bisa ngatur alur logistik dengan lebih efisien. Nah, itu tadi penjelasan tentang zona proyek. Gimana? Udah kebayangkan betapa pentingnya ngatur zona proyek dengan baik? Dengan perencanaan zona proyek yang baik, proyek bisa berjalan lebih lancar, aman, dan efisien. Kalau kalian lagi merencanakan proyek, pastikan buat nentuin zona dengan matang. Ya, jangan sampai zona proyek yang nggak jelas, malah bikin proyek kalian berantakan dan susah buat diselesaikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.